Marhaba. Hadirin sekalian, mohon perhatian dan simak baik-baik dari ceramah kita hari ini dan beliau berbicara dengan dan mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semuanya dan harap yang sibuk dengan hari ini dulu dengerin simak baik-baik ambil berkah dari kita semua, ambil berkah dari kita semuanya. Maka sama-sama kita berikan waktu khusus kepada beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Nahdadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini Allah taala kumpulkan kita di dalam merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan Majelis Nurul Iman. Mudah-mudahan Allah taala berikan berkah kepada kita sekalian di dalam majelis ini. Kita doakan para guru-guru kita, wabil khusus sahibul majlis akhina Sayyid Al-Habib Fahmi As-Segaf, agar Allah Ta'ala berikan kesehatan, keberkahan, dan juga untuk ayahanda beliau dan juga semua yang hadir tengah-tengah kita, para guru-guru, para asatidzah, para habaib, para kiai, para hadirin, para hadirat, warga, lingkungan, panitia, masyarakat, dan semua pihak yang telah andil di dalam melancarkan acara ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah, Allah Ta'ala berikan taufik, Allah Ta'ala berikan bimbingan, Allah Ta'ala berikan kemudahan. Dan sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan bahwasanya wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya gemar menolong orang lain. Yang suka nolong orang ditolong oleh Allah Ta'ala. Yang memudahkan, memberikan kemudahan bagi orang lain, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan kelonggaran bagi orang lain, maka dimudahkan, dilancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dikatakan bahwasanya Allah fi hajat ahadikum madumtu fi madamal mar'u fi hajati akhihi. Allah senantiasa menunaikan, memberikan hajatnya kalian selama kalian ngasih hajatnya orang lain. Alhamdulillah, kita umat Islam dididik oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dicontohkan. Nabi Muhammad tuh paling doyan, paling senang, paling suka nolong orang lain, ngebantuin orang. Sehingga hal ini sudah dilaksanakan oleh beliau sebelum beliau menerima wahyu dari Allah Ta'ala. Dari sebelum menerima Al-Quran, beliau memang sudah tabiatnya, bawaannya nolong orang, bantu orang, terutama yang lagi kesulitan dan lagi kesusahan. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, tentang kisah kaifa kana bad'ul wahyi, bagaimana dahulu dimulai wahyu. Allah Ta'ala memberikan, menurunkan wahyu di permulaan, diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bahasan tersebut diceritakan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, maka beliau khawatir terhadap dirinya di momen-momen awal tersebut. Maka di antara yang menenangkannya adalah Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la yukhziyakallahu abada." Demi Allah, Allah tidak akan mengecewakan engkau selama-lamanya, kata Sayyidatina Khadijah. Kemudian setelah itu Siti Khadijah menyebutkan perangai dan keseharian Rasul. Siti Khadijah tahu betul keseharian Rasulullah, perangai dan sifat beliau. Sebab itu Nabi terima wahyu usia 40, menikah dengan Siti Khadijah usia 25, 15 tahun hidup bersama Siti Khadijah saat menerima wahyu.
Siti Khadijah mengatakan, engkau punya perangai, innaka latahmilul kal wa taksibul ma'dum wa tugrid dhaif wa tasilur rahim wa tu'in ala nawaibil haq. Sesungguhnya engkau ini adalah orang yang gemar menyambung silaturahmi. Dari dulu Nabi senang nyambung silaturahmi. Kemudian orang yang gak punya apa-apa, miskin papa, dibantu, ditolong, diberikan usaha, diberikan kerjaan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taksibul ma'dum. Kemudian tugrid dhaif, engkau adalah orang yang gemar menjamu tamu. Wa tahmilul kal, menanggung orang yang gak punya siapa-siapa, yang kesusahan, yang kesulitan, ditanggung dan ditampung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Kalau ada bencana, ada musibah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sigap di dalam menolong, di dalam membantu orang yang kesusahan dan terkena musibah. Dan uniknya lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka pintu kepada semua pihak yang ingin nolong orang, yang ingin bantu orang, yang ingin menolak kezaliman. Nabi siap bekerja sama dengan pihak manapun, dengan suku manapun, dengan negara manapun, dengan agama apapun, yang mau kerjasama di dalam menolak kezaliman kepada sesama, membantu orang yang kesusahan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, hadartu hilfan fil jahiliyah law du'itu ilaihi al-an la ajabtu. Saya hadir sebuah perjanjian di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah terjadi sebuah perjanjian namanya hilfal fudul linusratil mazlum. Hilfal fudul namanya untuk membantu orang yang kesusahan, menolong orang yang ditindas dan dizalimi. Saya hadir kesepakatan tersebut, aliansi kesepakatan antar aliansi untuk menolong orang yang terzalimi, yang diganggu, yang kesulitan. Nabi bilang, itu dulu puluhan tahun yang lalu, saya ingat saya hadir di zaman jahiliyah. Kalau sekarang nih, setelah Islam, setelah hijrah, setelah jihad, sekarang ini saya diajak untuk turut andil dalam kesepakatan semacam itu, saya siap. Saya siap bekerja sama. Kenapa? Sebab peran menjaga keamanan, peran semua orang. Siapa yang mau andil jaga keamanan, ayo. Siapa yang mau andil jaga kerukunan, ayo. Siapa yang mau andil menegakkan kedamaian, keadilan, ayo. Dengan siapapun kita siap bekerja sama. Dan Islam membawa keadilan buat muslim dan non muslim, membawa kedamaian buat muslim dan non muslim, membawa kerukunan buat orang Islam dan non muslim. Itu yang dibawa oleh agama Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang dari dulu gemar nolong orang yang kesusahan. Bahkan yang ditolong oleh Nabi Muhammad, terkadang tahu siapa? Ini saking Nabi orang yang paling penyayang, itu yang ditolong oleh Nabi orang yang merangin Nabi Muhammad. Memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir, dan bukan cuma sekedar kafir, kafir harbi, ikut berperang di dalam memerangi Nabi dan para sahabat. Terus mereka tertangkap, ditawan oleh Nabi Muhammad, ditangkap oleh muslimin dan ditawan. Tahu apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atur? Rasulullah mengatur agar para sahabat berbuat baik, menjamu para tawanan perang. Tawanan yang merupakan orang kafir dan kafir harbi yang memerangi Nabi Muhammad. Nabi bilang, istausu bil asiri khaira, perlakukan para tawanan dengan sebaik-baiknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipuji akhlak dan perangai dan kebaikan para ahlul bait
keluarga dan keturunan Nabi. Yang dipuji perangai mereka apa diantaranya? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka yut'imuna at-ta'am, ngasih makan orang, ngasih orang makan. Dan bukan cuma sembarang makanan, ngasih makan asal-asalan, enggak. Tapi tahu enggak makanan apa yang mereka kasih? Ala hubbihi, firman Allah dalam Al-Qur'an. Makanan yang mereka doyan, yang mereka suka, makanan yang paling enak yang mereka punya, mereka infakkan kepada orang lain. Bukan yang udah enggak suka terus dikasih orang. Bukan yang dia enggak doyan, kasih orang. Ini makanan yang dia suka, yang dia doyan, yang dia nanti-nantikan. Yut'imuna ta'am ala hubbihi. Dikasih ke siapa? Miskin, orang miskin. Oke. Yatim, anak yatim. Oke. Terus yang ketiga lebih unik lagi. Tahu siapa? Wa asira, tawanan perang. Dan tawanan perang non-muslim. Orang non-muslim, orang kafir. Tawanan perang itu tadi yang memerangi terus kena tangkap. Dikasih makanan terbaik untuk mereka. Sampai itu tawanan perang malu. Mereka bilang kepada tuan rumah yang mana mereka ditawan di rumahnya, ini makanan enak banget, kita di negeri kita nggak makan seperti ini di kampung kita. Dan kamu tuan rumah makanannya nggak seenak ini. Biar makanan yang enak buat kamu, makanan kamu yang nggak enak buat saya. Dibilang enggak, kamu titipannya Rasulullah. Kamu amanatnya Rasulullah yang diamanatkan kepada kami untuk kami jamu dengan baik. Begini perangainya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar hak asasi manusia dari Nabi Muhammad. Bukan dari Eropa, bukan dari Amerika, bukan dari Barat, bukan dari Timur. Yang mana mereka mengklaim hak asasi manusia. Nah terus yang dibunuhi di negara-negara Timur Tengah itu siapa? Yang dibantai di Libya itu siapa? Yang dibunuhi di Yaman itu siapa? Yang dibunuhi di Afghanistan itu siapa? Manusia atau kambing yang dibunuhi? Terus mereka membodohi kita. HAM, hak asasi manusia. Hak asasi manusia mana? Hak asasi manusia di penjara-penjara mereka. Kita nggak bicara tentang penjara yang memenjarakan kaum muslimin. Tapi penjara yang di penjaranya mereka nggak ada hak asasi manusia di situ. Apalagi penjaranya politik mereka. Tetapi kita udah mengenal hak asasi manusia. Kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jerit-jerit hak asasi manusia. Saudara-saudara kita muslimin yang ada di Palestina, yang kedinginan, yang kekurangan makanan, yang gak ada selimut, yang mati membeku, mana hak asasi manusia buat mereka? Gak mau tolong. Kalau kalian gak mau menolong mereka, manusia-manusia tersebut, biarkan orang lain menolong mereka. Ini enggak, diblokade semuanya, gak boleh ada orang nolong. Nggak boleh ada orang bantu. Kita dibodohi dengan slogan-slogan hak asasi manusia. Entar ngejerit lagi haknya kaum wanita. Entar ada lagi emansipasi kaum wanita. Ada lagi haknya anak, hak bumi, haknya binatang, hak ini dan hak itu. Semuanya penipuan. Yang mau menipu kita umat Islam dengan slogan-slogan tersebut. Waliyadzubillah min dzalik. Hak asasi manusia yang mereka bilang, emansipasi yang mereka bilang tentang haknya kaum wanita, artinya biarin kaum wanita telanjang, buka-bukaan aurat, dinikmati auratnya oleh orang-orang yang bejat, orang-orang yang jahat. Terus dia bilang, ini mengangkat derajat haknya kaum wanita, memerdekakan kaum wanita, memberikan kebebasan kepada kaum wanita. Waliyadzubillah min dzalik. Penipuan terhadap itu semua. Dan jangan kita tergiur, terpancing dengan ajakan-ajakan mereka. Zur semuanya daripada tipuan tersebut. Kita belajar haknya kaum wanita dari Nabi Muhammad. Kita belajar haknya manusia, hak asasi manusia dari Nabi Muhammad. Bahkan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu ngajarin kepada kita jangan memukul hewan di wajahnya. Hewan, binatang jangan dipukul di wajahnya, apalagi manusia. Hatta hewan aja jangan memukul hewan di wajahnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau bilang, saat kalian melakukan perjalanan jauh dengan unta atau dengan kuda, jangan tuh ketika lagi beristirahat tetap berada di punggung kuda atau di punggung unta. Turun. Berikan kesempatan untuk unta dan kuda beristirahat. Turun dari badannya unta. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, turunkan juga, lepaskan beban yang membebani kuda dan untuk unta kalian di waktu istirahat. Lepas pelananya, turunkan barang-barang bawaannya, begitu biar itu unta dan kuda beristirahat juga. Sampai sedemikian rupa dipikirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang menandai ontanya di wajah. Jadi ditandain tuh onta, diberikan cap dengan besi panas, biasanya di bagian belakang. Nah ini enggak, di wajahnya. Maka Nabi marah. Ini adalah kejahatan terhadap binatang. Mau nandain kenapa mesti di wajah? Yang mana sensitif wajah. Kenapa ditandainnya di wajah? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yadrib biyadihi basharan wala hayawanan wala amatan wala abdan. Enggak pernah memukul dengan tangannya itu manusia ataupun hewan ataupun hamba sahaya ataupun orang-orang non muslim. Enggak pernah dipukul dengan tangannya Rasulullah illa ayyakuna jihad fisabilillah, kecuali kalau itu dalam jihad di jalannya Allah taala. Lain daripada itu enggak pernah. Yang dikenal dari tangannya Nabi Muhammad harum, lembut, kedermawanan, berinfak tanpa takut kemiskinan sallallahu alaihi wasallam. Yang dikenal dari tangannya Nabi Muhammad obat buat orang yang disentuh oleh tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan bahwasanya sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membantu kepada beberapa sahabat beliau, Sayyidina Jabir, yang ingin melunasi hutang ayahnya. Ayahnya meninggal, itu hutangnya banyak, maka Nabi Muhammad ingin membantu. Datang Sayyidina Jabir minta tolong kepada Rasulullah, dibantu oleh Rasulullah. Hingga timbul kesepakatan antara Sayyidina Jabir dengan Yahudi, pemilik hutang tersebut. Di antara kesepakatannya itu adalah ditanam sekian ratus pohon kurma, dan buahnya itu, hasilnya itu adalah menjadi milik bagi orang Yahudi tersebut, panennya. Tapi dengan syarat semuanya mesti panen. Maka Nabi Muhammad sendiri yang turun tangan, Nabi yang tanam, satu persatu ditanam dengan tangannya. 1, 2, itu kurma perlu waktu beberapa tahun untuk bisa panen. Nah ini begitu ditanam oleh Nabi Muhammad 1, 2, sampai 100 lebih batang kurma. Kemudian ada satu kurma, Sayyidina Umar bin Al-Khattab iseng, kesian Nabi Muhammad satu, dia yang taruh dah, dibantuin satu, ditaruh dengan tangannya, ditanam di situ. Tepat 1 tahun, biasanya kurma itu beberapa tahun. 1 tahun itu kurma udah berbuah semuanya, buahnya ranum, panen, lunas sudah utangnya Jabir. Kecuali 1 batang kurma nggak berbuah, bahkan nggak berkembang. Begitu lihat yang 1 batang tersebut, Nabi nanya, ini siapa yang nanam nih? Siapa yang naruh? Ini bukan saya. Sayyidina Umar ngaku, saya ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW tersenyum dan seraya dipegang itu batang korma, dicabut oleh Nabi, kemudian ditanamkan saat itu juga. Ditanam lagi, ditanam ulang oleh Nabi Muhammad. Begitu ditanam ulang, saat itu juga, nggak nunggu setahun, langsung tumbuh membesar dan langsung berbuah detik itu juga. Mukjizatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tangannya Nabi Muhammad. Yang keluar dari tangannya adalah kebaikan, mukjizat.
ma masaha ala maridin illa syafahullah. Kata ulama, tidaklah telapak tangan tersebut disentuhkan ke tubuh orang yang sakit melainkan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diizinkan untuk menyalami telapak tangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangannya Nabi gemar membantu, gemar menolong, membantu siapapun, enggak pandang bulu, sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mau keluar dari majelis ini, jadilah kita orang-orang yang gemar menolong, yang gemar membantu. Jangan takut miskin. Nolong orang bikin kaya, enggak bikin miskin. Nolong orang lain bikin berkah, enggak bikin melarat. Nolong orang lain memberikan kemudahan, enggak bikin kita tambah susah. Justru membuat hidup kita makin mudah dengan kita menolong orang. Cukup keistimewaan di dalam menolong orang lain. Allah menolong orang-orang yang gemar menolong. Allah fi aunil 'abd, ma kana al-'abd fi auni akhihi. Allah memberikan kemudahan kepada orang yang memudahkan orang lain. Dan juga satu hal lagi, Nabi bilang di dalam hadis, yassiru la tu'assiru wa basyiru la tunaffiru. Beri kemudahan, kasih kemudahan buat orang. Jangan mempersulit orang lain. Kalau kita bisa kasih kemudahan, jangan mempersulit orang. Terutama orang-orang yang memikul amanat dari Allah Ta'ala, baik itu amanat harta ataupun amanat tahta. Berikan kemudahan kepada orang, jangan nyusahin orang. Kasih kebijakan yang memudahkan orang lain, jangan kebijakan yang memberatkan orang lain. Segala bentuk kebijakan yang memudahkan orang lain enggak membuat kita terjerumus dalam krisis, enggak membuat kita jadi miskin, enggak membuat kita jadi kena bala, musibah dan penyakit, enggak bakalan. Justru kita mudahkan orang, urusan kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala, negeri kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Yassiru, beri kemudahan kepada orang. Wala tu'assiru, jangan menyulitkan orang lain, menyusahkan orang lain. Beri kemudahan. Administrasi, permudah proses administrasi. Perlu ini dan itu permudah, jangan dipersulit, jangan nyusahin orang. Jangan tuh kalau nyuruh orang balik lagi dipersulit. Kalau belum tuh orang susah sampai nangis, ngejerit tengah malam, hati-hati, jeritan orang yang terzalimi di tengah malam itu dahsyat. Dahsyat. Tangisan jeritan orang yang terzalimi di tengah malam itu dahsyat, bisa meluluh lantakkan kerajaan. Jeritan orang yang terganggu, yang dizalimi, yang disulit, yang disusahkan, yang diganggu. Waliyadzubillahi min dzalik. Dan itu kontan biasanya. Doa orang yang dizalimin, sumpahnya dia dikabulkan oleh Allah, walaupun orang yang terzalimi itu adalah orang kafir. Tapi kalau dia dizalimin, walaupun dia kafir, hati-hati, doanya dia dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sumpahnya dia tuh dikabulkan oleh Allah. Walidzalik ittaqu da'watal mazlum. Waspadai doa dan sumpah orang yang dizalimi, yang diganggu, yang dipersulit, yang disusahkan. Jangan nyusahin orang. Bantu orang, bantu warga, bantu rakyat, bantu karyawan, bantu lingkungan, bantu masyarakat. Jangan persulit orang lain, berikan kemudahan. Yassiru la tu'assiru. Kalau kita mau dimudahkan oleh Allah Ta'ala, wa basyiru wa la tunaffiru. Ini poin yang kedua. Beri kabar gembira, bawain berita yang nyenengin, yang bikin tentram, yang bikin damai, yang bikin akur. Bawain berita yang membuat kita saling mencintai, bukan saling membenci. Yang membuat kita saling mengasihi, bukan saling mendengki. Bawain berita yang merekatkan kita, bukan yang memecah belah kita. Basyiru, beri kabar gembira yang membuat orang optimis, membuat orang yakin kepada Allah, membuat orang menanamkan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan orang yang lagi sakit, yang lagi kena musibah, jangan malah ditakut-takutin. Sakit, mampus, bentar lagi siapin gurung batang, siapin kain kafan. Bukan begitu caranya. Nabi Muhammad SAW nengokin orang sakit. Setiap nengokin orang sakit, Nabi selalu bilang, labas, tuhur insyaallah, kamu tidak kenapa-napa, tuhur, bersih insyaallah, ini membersihkan engkau, sehat, kata Nabi. Dan semua yang dibilang begitu mengaminkan, sembuh. Ada satu orang tua sepuh terkena penyakit demam. Nabi menjenguk dia. Nabi berkata, labas, tuhur insyaallah, kamu enggak kenapa-napa, insyaallah tuhur. Maka itu orang menjawab, dia ingkar, dia berkata, tuhur, bal hiya humma tafur ala syaikhin kabir tuziruhul gubur. Ini bukan tuhur, tapi ini adalah demam yang mendidih, kata beliau, yang menimpa orang yang udah sepuh, yang bisa memasukkan dia ke dalam liang lahat, lubang kubur. Didoain biar sembuh, sehat, biar tuhur, disemangatin, malah dia pesimis. Maka Nabi bilang, ya kalau kamu bilang gitu, fana'am idzan, kalau begitu ya iya, udah kubur, ya kubur. Beneran mati tuh orang. Nauzubillahi min dzalik. Beri kabar gembira, basyiru, kasih kabar gembira yang bikin orang senang. Kamu baik, kamu sehat, kamu bagus, negeri ini baik-baik aja. Begitu. Tapi biar kata orang sehat, kenapa muka ente pucat, deg-degan, sakit ya? Enggak. Coba sini pegang jidat tuh, iya kayaknya demam, walaupun dia sehat, sakit. Masalahnya yang sakit bukan badan, otaknya yang sakit. Waliyadzubillahi min dzalik. Itu disebutkan bahwasanya membangun optimisme, rasa percaya diri, yakin di tengah-tengah masyarakat, itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberikan kabar gembira, bawa berita yang bagus, berita yang baik, yang membuat orang tuh senang, bergairah, ekonomi bergairah, masyarakat bergairah. Sebab dalam hadis Nabi bilang, man gala halakan nas fahuwa ahlakhum. Barang siapa yang mengatakan semua manusia binasa, maka ini adalah orang yang paling binasa. Yang bilang manusia hancur binasa, ini orang yang ngomong, orang yang paling hancur. Yang pesimis terhadap masyarakat, masyarakat ini udah gak ada baiknya, masyarakat ini bejat, dia yang paling bejat. Negara ini hancur, yang ngomong gitu orang yang paling hancur. Binasa, orang yang paling binasa yang ngomong begitu. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man gala halakan nas wa huwa awwaluhum. Yang bilang manusia binasa, manusia hancur, maka yang ngomong gini adalah yang pertama hancur dia, yang pertama binasa dia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang basyiru, beri kabar gembira. Kabar baik keluar dari orang yang baik, diserap oleh orang-orang yang baik, membawa kebaikan di tengah masyarakat. Kabar buruk datang dari pribadi dan orang-orang yang buruk, dari hati yang buruk, dan dipercayai oleh orang-orang yang pikirannya buruk juga. Waliyadzubillah min dzalik. Basyiru, beri kabar gembira yang nyenengin, yang baik, yang bagus. Wala tunaffiru, jangan bikin orang jadi prasangka buruk kepada Allah, prasangka buruk kepada sesama. Jangan bikin orang jadi membawa berita yang yunaffir, membuat orang kabur, membuat orang menjauh, membuat orang pesimis. Hal ini dilarang oleh Nabi Muhammad. Bawa berita yang bikin orang jadi dekat, jadi cinta, jadi suka. Jangan malah membawa berita yang membuat orang makin jauh. Dan kalau kita teliti, kebanyakan berita-berita yang ada di internet, yang ada di media, itu semua yang bawa keburukan kebanyakan. Hindari, tutup, blokir yang kayak begitu.
Bawa berita yang baik, bawa berita yang bagus. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita sekalian. Itu yang gemar menyebarkan keburukan, orang yang bejat, orang yang buruk. Yang gemar menyebarkan berita yang baik adalah orang yang baik pula. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah buat kita. Masya Allah, majlis ini makin makmur, masjid ini makin makmur, makin berkah. Dan kita semua yang hadir tempat ini mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan negeri kita dari bala, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari musibah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya kepada umat manusia dan kepada negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Semua yang memiliki andil dalam acara ini dibimbing oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berikan taufik dan bimbingannya kepada para ulama kita, tokoh masyarakat kita, pemimpin kita, dan orang yang memegang kebijakan, dan juga rakyat Indonesia dan semua muslimin, muslimat selalu dibimbing oleh Allah untuk mencapai ridhanya Allah Ta'ala. Allahumma ja'al jamana hadha jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma, ihdina bihudak, ij'alna mimman yusari' fi ridhak, la tuwallina waliyan siwak, ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.